Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini kita boleh berjumpa kembali di dalam saat teduh kita. Doa saya kita semua terus dalam keadaan baik, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Dan kita masih terus sedang belajar tentang bagaimana kita perlu memiliki hati seorang hamba, karena hati Tuhan adalah hati seorang hamba. Dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dan saya coba mereview sebentar bahwa hati hamba cerita tentang bahwa kita perlu memiliki sebuah kerelaan. Kita tidak dipaksa, terpaksa, tidak bersungut-sungut, tetapi kita dengan sukacita, kita tahu itu kebenaran dan kita memberikan diri kita. Dan kerelaan adalah sebuah fondasi untuk keberhasilan hidup kita dalam segala aspek dan pelayanan kita. Kerelaan hati akan mendorong kita bergairah, semangat terus. Dan yang kedua, hati hamba itu memiliki sikap yang penuh hormat, attitude. Sikap hati memiliki rasa hormat kepada Tuhan, kepada pemimpin, kepada sesama, menghormati kebenaran. Yang ketiga, hati hamba itu bekerja, melayani adalah sebuah kehormatan, bukan beban, bukan masalah, bukan persoalan. Terkadang ketika hati kita sudah bermasalah, itu akan jadi persoalan. Yang keempat, hati hamba bicara tentang hati yang excellent. Kita harus melakukan lebih daripada yang diminta, karena Tuhan selalu memberi lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Karena itu orang percaya, orang Kristen perlu punya hati hamba, memberi lebih daripada yang diminta. Dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi karena itu fokus kepada Tuhan, ya Bapak Ibu. Jadi hati seorang hamba, dia memberikan lebih. Contohnya misalnya kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat 19, ketika Eliezer mencari istri untuk Ishak, dia berdoa supaya dia bisa ketemu, ya, dengan paribanja, istilah orang Batak. Dan dalam pasal 24 ayat 19, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimbakan air, sampai semuanya puas minum. Padahal yang minta cuma Eliezer, tapi Ribka memberi lebih daripada yang diminta. Dia kasih juga unta-untanya Eliezer. Ya, jadi kita lihat bahwa inilah sikap seorang hamba, saudara-saudaraku, hati seorang hamba. Yang berikutnya, hati hamba itu bicara tentang bagaimana kita bisa mendahulukan kepentingan tuan daripada hamba itu daripada kepentingan keinginan diri kita sendiri. Ya, kita sedang hidup hari ini di tengah-tengah situasi yang dimana orang begitu egois, gimana orang begitu mementingkan diri sendiri. Sangat sulit untuk mendahului orang lain. Karena itu hati hamba adalah dia rela mendahulukan kepentingan orang lain, kepentingan Tuhan, daripada kepentingan dirinya sendiri. Tidak mudah. Dalam 2 Timotius 3:1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa? Keadaan ini menjadi sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi memang sangat sulit. Ini hari-hari terakhir. Keadaan menjadi sulit dan sukar. Manusia mencintai diri sendiri. Tapi kita, Ibrani 13 ayat 1-2 berkata, peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi mari kita punya hati seorang hamba, mau melayani. Yesus memberi contoh bahwa lebih besar melayani daripada dilayani. Ya, seorang murid tidak akan pernah lebih dari gurunya. Seorang hamba tidak akan pernah lebih dari tuannya. Kalau tuan kita saja melayani, diperlakukan sedemikian rupa, apalagi kita, Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk apa? Untuk melayani, ya. Karena itu dalam Yohanes pasal 17 sini dikatakan ayat 11b, ya, sampai 19, tapi saya baca beberapa ayat saja. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara lihat, Yesus menguduskan dirinya demi murid-murid. Dia mementingkan kepentingan Bapaknya daripada dirinya. Karena itu dalam doa ketika dia di Taman Getsemani, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara, mari demi rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita perlu menguduskan diri kita. Menguduskan diri kita artinya kita memisahkan diri kita, menolak semua gaya-gaya hidup yang tidak sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Demi rencana Tuhan tercapai, kita perlu merelakan diri kita, memisahkan diri kita, menguduskan diri kita. Kita lebih mengutamakan Tuhan, kepentingannya. Jadi kita perlu belajar untuk kita memiliki hati seorang hamba. Dan yang terakhir, yang keenam, hati hamba bicara tentang hati yang terus mau belajar, yang selalu rindu memiliki hati dan telinga seorang murid. Jadi dia berusaha untuk ingin mengerti, dia berusaha menyenangkan tuannya. Dalam Yesaya pasal 50 ayat 4a dikatakan, Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kita berdoa, hati hamba, berikan kepadaku ya Tuhan hati seorang murid, karena kita rindu menyenangkan Tuhan kita. Dan ayat ini berkata bahwa seorang murid, salah satu yang penting adalah supaya dia bisa perkataannya memberi semangat. Jadi perubahan yang terjadi dalam hidup kita dimulai dengan kata-kata. Karena itu berkata-katalah yang membangun, bukan menggosip, bukan meruntuhkan, bukan memecah belah, tapi kata-kata yang menyatukan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong satu dengan yang lain. Karena salah satu kunci kehidupan adalah ketika kita bisa berkata-kata benar, berkata-kata baik, berkata-kata yang membangun, saudaraku. Biar hati kita dipenuhi dengan segala kebaikan, dan perkataan kita merupakan perkataan yang baik untuk membangun. Dan hati seorang hamba itu adalah bicara tentang hati yang terus mau belajar, rindu memiliki hati dan telinga seorang murid. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, diberkatilah semua anak-anak-Mu, campur tangan dalam hidup mereka. Berikan kami hati seorang hamba, hati yang mau melayani, hati yang mau melakukan lebih dari yang diminta, hati yang terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami boleh merelakan diri kami, memisahkan diri kami demi rencana-Mu digenapi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.